Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa Muisbah TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Pemirsa Muisbah TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pemirsa Muisbah TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah ada rambu-rambu yang diberikan kepada kita semuanya. Apa saja rambu-rambu itu? Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, baik itu berupa musibah ataupun cobaan yang lain, maka yang tertanam dalam hati kita adalah bahwa ujian itu, cobaan itu adalah baik untuk kita. Yang pertama, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ujian itu adalah baik buat kita. Saya teringat kisah seorang pemuda dari sebuah desa yang pekerjaannya setiap hari adalah sebagai penjual tahu. Setiap hari dia harus menempuh perjalanan dari desa menuju kota untuk menjajakan dagangannya, menuju pasar yang ada di kota. Pada suatu pagi, ketika dia sudah siap, kemudian dia berniat untuk pergi ke kota. Tetapi qadarullah, di tengah jalan, pikulan yang ia pakai untuk menjajakan dagangannya itu patah. Sehingga apa? Sehingga dagangannya berceceran, berhamburan kemana-mana. Dalam hati dia mengeluh, ya Allah, ujian apa lagi ini? Belum jadi berdagang, akan tetapi dagangannya sudah tidak bisa untuk diperjualkan lagi. Kemudian dia pulang, sampai rumahnya, dia melakukan aktivitas, masih terus berkeluh kesah. Dalam hatinya marah, kenapa hal ini terjadi pada saya? Tetapi jamaah Muisbah TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang harinya ada tetangganya yang berkunjung ke rumahnya, mengabarkan bahwasanya angkutan mobil, bis yang biasa ia tumpangi dari desa menuju kota mengalami kecelakaan. Seketika itu juga dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Andai kata tadi tidak terkena musibah, maka tentu dia akan menjadi salah satu korban yang ada di dalam angkutan itu.
Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya semua ketentuan Allah itu baik, sesuai ketetapan Allah itu baik. Kita harus berprasangka baik karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi yang pertama, ketika memperoleh ujian, baik itu musibah ataupun cobaan yang lain, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hal tersebut adalah jalan terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita tertimpa musibah? Bagaimana jika kita tertimpa cobaan? Yang kedua adalah kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakar. Kenapa ujian itu diberikan kepada kita? Karena kita yang mampu, yang lain tidak mampu. Maka kita harus terus berpositif thinking, berprasangka yang baik, bahwasanya kita mampu untuk menghadapi ujian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah sudah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 256, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya yang diuji. Pemirsa Muisbatif yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratnya tataran keimanan itu ada anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP dan SMA. Tentu ketika akan naik kelas itu memerlukan ujian, membutuhkan ujian. Disinilah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin, kita harus percaya. Dan kabar gembira ketika kita mendapatkan ujian, itu tandanya adalah kita akan naik kelas. Anak kelas 1 akan naik kelas 2, tentu ada ujian. Anak kelas 2 akan naik kelas 3, tentu ada ujian. SD akan naik SMP, tentu ada ujian. SMP dan seterusnya, tentu ketika akan naik kelas, kita akan diuji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakar ujian untuk kita. Tidak mungkin ketika anak SD diberi soal SMP, anak SMP diberi soal SMA. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menguji kita. Yang kedua, ketika kita mendapatkan ujian, maka kita harus yakin bahwasanya kita mampu menghadapi ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan membebani suatu kaum di luar kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus yakin bahwasanya setiap ada kesulitan akan selalu diikuti dengan kemudahan. Setiap ada permasalahan mesti ada solusinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kita harus meyakini itu, bahwasanya semua masalah pasti ada solusinya. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, musibah ataupun yang lainnya, maka ini harus menjadikan cambuk untuk kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk bermuhasabah diri kita. Agar apa? Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin doa-doa kita kemarin berdoanya kurang khusyuk. Mungkin ikhtiarnya kurang maksimal. Maka dari itu, dengan adanya ujian, dengan adanya musibah, adanya cobaan, maka harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemusyrikan-kemusyrikan,
bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi 4 hal yang harus kita pegang, yang harus kita genggam erat-erat jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan cobaan kepada kita. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah bahwa itu yang terbaik buat kita. Yang kedua adalah harus yakin bahwasanya Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Yang ketiga adalah setelah ada kesulitan tentu ada kemudahan. Setelah ada permasalahan tentu ada solusi. Yang keempat adalah dengan adanya ujian kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Rabb kita. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.